بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على أسف بالعصيان والقسم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته الكرام، ثم إلى مؤلف هذا الكتاب وإلى أرواح مشايخنا وإلى أرواح من أحسن إلينا ومن أوصانا بالدعاء ومن ليس له زائر لنا ولأحبابنا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبسندنا المتصل للمؤلف رحمه الله ودام النفع به وببركات علومه وبنا وبكم في الدارين آمين. رضي الله عني وعنكم. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا.
Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirat al-asatizah al-ajillah wal hadirin wal hadirat al-ahibbah. Mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah menganugerahkan dan melimpahkan begitu banyak karunia dan nikmatnya kepada kita semua, terutama karunia dan nikmatnya berupa iman dan Islam serta sihat dan afiat. Dan tentu saja berkat terpadunya beberapa nikmat tadi, maka dengan mudah, dengan ringan kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju tempat penuh barakah ini dalam rangka menunaikan salah satu tugas kita, yaitu thalabul ilm. Salawat teriring salam tak lupa kita aturkan kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesosok profil pemimpin yang telah berhasil mengevakuasi umat manusia dari alam yang penuh dengan kebodohan, syarat dengan kejahilan, menuju alam yang penuh ma'rifah dan irfan itu sekarang ini. Hadirin, kajian kita pagi ini masih seputar kitabul adhkar wad da'awat. Kita sudah sampai pada al-bab tsani fi adab ad-du'a wa fadlihi wa fadli ba'd al-adiyah al-ma'thurah wa fadl al-istighfar wa salat ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang pertama, bagian ini yang sudah kita bahas adalah fadilah ad-du'a, keutamaan doa. Setidaknya ada etika dalam berdoa, ada adab dalam berdoa. Yang muallif menyebutkannya setidaknya ada 10 syarat atau 10 etika dalam berdoa. Di antaranya kita membidik waktu-waktu yang istimewa. Kemudian kita memanfaatkan momentum-momentum yang istimewa. Yang ketiga, disunnahkan berdoa untuk menghadap kiblat. Kemudian melembutkan ucapan, melembutkan kata, melembutkan suara, karena kita sedang berdoa menghadap Zat yang maha mendengar. Jadi nggak perlu teriak-teriak. Insya Allah pasti Allah dengar. Tapi dalam hal ini saya ingat apa yang dikatakan orang, katanya kalau tahlil, kalau zikir, doa itu nggak perlu kenceng-kenceng. Makanya orang tahlilan ketika orang meninggal itu banyak dikritisi. Tahlil kok kenceng-kenceng gitu. Gak usah kenceng-kenceng, gak usah bersuara, Allah juga dengar. Barangkali benar, tapi dengan cara apapun yang dilakukan, yang diajarkan ulama kepada kita, tentu ada contohnya. Katanya Sayyidina Utsman bin Affan kalau berdoa, berzikir dan seterusnya, beliau tidak pernah mengeraskan suaranya. Dengan suara yang lembut, dengan suara yang hanya kira-kira didengar oleh telinga beliau. Tetapi berbeda dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu kalau zikir, kalau tahlil, kalau berdoa selalu melantangkan suaranya, suaranya kenceng. Namun dua-duanya punya alasan yang kuat, punya alasan yang logis. Terserah kita mau ikut yang mana.
Kalau orang awam kayak kita zikirnya pelan, gak bersuara, kira-kira kita terkalahkan oleh ngantuk apa enggak? Misalnya tahlilan pada orang meninggal, masing-masing gak ada suaranya, gak ada suaranya. Lama-lama pulas kayaknya. Orang yang mimpin pakai suara lantang aja kadang-kadang masih ada yang tidur juga. Artinya orang-orang yang suaranya lembut, suaranya tidak keras, alasannya karena kita berdoa kepada zat yang maha mendengar. Ketika kita berdoa pada zat yang maha mendengar, gak usah kenceng-kenceng, pelan-pelan aja juga dengar. Benar. Pendapat kedua yang menyatakan bagi orang awam seperti kita, kalau sekelas Sayyidina Umar saja melantangkan suaranya supaya semangat terus berkobar, supaya tidak terkalahkan oleh ngantuk, apalagi sekelas kita. Kalau kita menggunakan metode yang pertama, barangkali lebih dominannya kita terkalahkan oleh rasa ngantuk. Bahkan mungkin zikir kita berujung pada ngorok kali ya. Karena terkalahkan oleh ngantuk. Yang berikutnya, dalam berdoa itu hendaknya seseorang bersikap tadarru', merunduk di hadapan Allah. Jangan memperlihatkan sikap-sikap yang tidak sopan. Doa pakai apa sih bahasa orang Betawi itu, pakai njregit, ngancam gitu. Kayak ngancam tetangga, awas lu berisik. Sama Allah doa begitu kira-kira etis apa enggak? Pokoknya kalau enggak diterima ya Allah saya berhenti ibadah. Ada yang model doanya kayak begitu. Ini kurang etis ya. Kurang beretika, kurang beradab, kurang berakhlak. Dan juga jangan berlebihan. Ini berdasarkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayakunu qaumun ya'taduna fid du'a. Satu saat nanti kata Rasulullah, ada sekelompok kaum, sekelompok orang yang kalau berdoa berlebihan. Kalau berlebihannya karena Allah barangkali masih bagus. Kadang-kadang berlebihan cuman karena kepengen dinilai oleh orang-orang di sekitarnya. Nah ini jadi nggak bagus. Makanya jangan terlalu berlebihan. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khafya innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dalam keadaan tadarru' dan rasa takut, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yuhibbul mu'tadin, tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Yang berikutnya as-sadis at-tadarru' wal khusyu' wal raghbah wal rahbah. Yang keenam, tadarru', rendah hati, khusyuk, fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, raghbah war rahbah, berharap sambil ada perasaan takut tidak diterima atau tidak diijabah doanya. Berharap tapi ada kecemasan, ya harap-harap cemas lah kira-kira gitu. Dalam berdoa mestinya bersikap seperti itu. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Dulu orang-orang dahulu
kanu yusari'una fil khairat. Mereka, ciri khas mereka adalah saling bergegas untuk melakukan kebajikan. Kalau diperintahkan untuk mengerjakan kebajikan, segera merespon dengan respon yang cepat. Kalau orang sekarang kira-kira masih begitu enggak? Kalau kita rasanya tergantung selera kita ya. Kalau yang diperintahkan kita anggap menguntungkan, apalagi ada keuntungan materinya, buru-buru dah tuh. Tapi kalau yang rasanya keuntungan materinya jauh, tar dulu lah. Kayak biasanya tetangga masjid atau tetangga musola. Kalau tetangga masjid datangnya kira-kira sebelum azan apa sesudah azan? Tetangga masjid biasanya jauh lebih rajin ketimbang yang rumahnya agak jauh. Benar begitu? Kebalik kali ya. Biasanya kalau tetangga masjid itu nunggu, biar kata udah siap di rumah nih, bukan segera berangkat ke masjid, nunggu dulu baru azan. Azan udah selesai masih nunggu lagi, belum qomat. Bahkan qomat udah selesai pun nungguin imamnya siapa ya. Padahal mestinya kalau mengerjakan kebajikan jangan pernah ditunda-tunda, segera. Ayat tadi ada pada surat Al-Anbiya ayat ke-90. Wa qala azza wa jal ud'u rabbakum tadarruan wa khufya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, berdoalah kepada Tuhanmu dalam keadaan tadarru dan ada rasa takut. Al-Imran ayat Al-A'raf ayat 55. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza ahabba Allahu 'abdan ibtalah hatta yasma'a tadarru'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah pasti akan mengujinya. Harusnya orang yang diuji atau mendapat ujian dari Allah senang apa sedih? Kalau dia sedang diuji, kalau dia sedang dicoba, maka berarti menunjukkan indikasi bahwa Allah mencintai orang tersebut. Ini menjadi indikasi bahwa orang tersebut akan naik level di hadapan Allah. Kayak orang sekolah, kayak anak-anak sekolah, kalau mau naik kelas bisa nggak langsung naik kelas? Sebelum naik kelas ngapain dulu? Ujian dulu. Kalau lulus, kalau nilainya mencapai target yang ditentukan, baru naik kelas. Kalau enggak, ya tinggal kelas. Begitu juga posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan uji hamba tersebut. Ujian terberat bagi kita kira-kira apa? Biasanya ujian terberat bagi kita terkait dengan urusan duit. Ini biasanya ujian yang agak berat. Selain duit juga berat, tetapi nggak seberat urusan duit biasanya. Bahkan kadang-kadang kalau diuji pakai duit, kita sering mengabaikan dan meremehkan apa yang menjadi kewajiban kita. Sering saya contohkan, ada tamu bawain duit, pas udah azan dikumandangkan,
Karena tamunya bawain duit, biar kata udah azan, kita langsung ke masjid, apa nemuin tamu dulu? Kali orang sini beda gitu. Ada tamu biar kata bawa duit, kalau udah azan mantar dulu, kita sholat dulu ayo ke masjid. Ada nggak yang kayak gitu? Rasanya mah kalau urusan duit nggak ada. Bahkan kadang-kadang kita ngeluarin dalil, cari alasan. Lah ini tamu kan bawain duit, jarang-jarang tamu bawain duit, harus dilayani dulu. Kalau enggak, kalau dia balik lagi, kalau kagak. Padahal ketika kita anggap ini sebagai tes, sebagai ujian, harusnya kita lewati dengan baik dan benar, sehingga di hadapan Allah kita naik level. Juga demikian halnya kalau kita diuji atau dicoba dengan kesusahan. Kayak sekarang ini kan katanya lagi zaman sulit ya. Pergerakan ekonomi seakan-akan berat. Usaha menurun. Para pedagang mengeluh. Para pengusaha di bidang apa aja mengeluh. Ujian apa bukan ini? Harusnya kita bilang apa? Ketika mengindikasikan bahwa ini adalah cintanya Allah kepada kita, harusnya ketika kita mendapat ujian, kita bilang alhamdulillah. Tapi ada nggak orang sini yang kalau motornya hilang bilang alhamdulillah motor hilang, berarti ini lagi diuji sama Allah, bakalan naik level? Ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada dah. Yang ada kita menyalahkan diri kita sendiri, bahkan kadang mencari kambing hitam, menyalahkan orang lain. Emang tahu kita yang salah, karena udah kelanjur hilang, supaya ada yang salah kita cari orang lain untuk disalahkan. Ini gara-gara satpam kagak beres nih, motor hilang. Padahal mestinya kalau dia ingat bahwa cobaan itu mengindikasikan cintanya Allah, saat kehilangan sesuatu yang dia cinta, dia mengucap apa? Alhamdulillah. Cuma barangkali pelajaran semacam ini baru kita bisa terima teorinya, prakteknya belum bisa. Jangankan muridnya, gurunya aja juga belum tentu bisa. Paling tidak, setidaknya kalau ilmunya sudah tahu, sedikit demi sedikit kita rubah sikap kita. Sedikit demi sedikit kita rubah kebiasaan buruk kita menjadi sikap yang lebih baik dan kebiasaan yang lebih baik. Jika Allah mencintai seorang hamba, maka pasti Allah akan mengujinya sampai Allah mendengar keluh kesahnya. Apa yang menjadi rintihannya dalam doa sampai didengar oleh Allah. Jadi cakep banget ini kalau kita bisa ngerjain hal semacam ini. As-sabi' an yajzima ad-du'a wa yuqinu bil ijabah wa yasduqu raja'u fi. Dalam berdoa hendaklah seseorang meneguhkan hatinya dan punya keyakinan bahwa doanya pasti diijabah oleh Allah. Pasti diijabah oleh Allah. Tumbuhkan keyakinan dalam hati, pasti doa kita didengar dan diijabah oleh Allah. Udah belum kita nih? Udah sampai di level ini belum? Yakin nggak kalau kita berdoa, doa kita diijabah oleh Allah? Nggak ada yang berani jawab. Yakin mah yakin, cuman kalau ditanya bukti kita bingung. Yakin nggak doanya dijawab? Yakin. Mana buktinya? Nah ini kan menunjukkan
belum yakin. Mestinya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa dan munajat kita harus didasari dengan sebuah keyakinan bahwa Allah pasti mendengar, Allah pasti menjawab apa yang menjadi keluh kesah kita. Oleh karenanya Rasulullah SAW memberikan petunjuk, nggak boleh doa itu pakai dua pilihan. Misalnya begini, wa qala Rasulullah SAW, la yaqbalu ahadukum idza da'a Allahumma ighfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta, liya'zum al-mas'alah fa innahu la makruha lah. Tidak akan diterima doa seseorang dari kalian kalau doanya dengan menggunakan ya Allah ampuni saya kalau engkau mau. Benar apa enggak ini? Ya Allah berilah kasih sayang saya kalau engkau mau. Ini kata Rasulullah, enggak akan diterima doa yang begini. Kenapa? Enggak teguh, hatinya enggak teguh. Harusnya dia fokus pada satu permasalahan dan dia yakini apa yang dia fokuskan itu diijabah oleh Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza da'a ahadukum falyu'zimur raghbah fa innallaha la yata'azamuhu syai'. Seseorang apabila dia berdoa maka dia harus kuat apa yang menjadi ambisinya. Kayak doa minta rezeki, mintanya yang banyak apa dikit? Ya Allah besok belum punya beras ya Allah, 2 liter aja ya Allah. Banyak apa sedikit tuh? Doa dikit amat. Kalau doa jangan tanggung-tanggung, minta sesuatu yang besar, minta sesuatu yang bisa memenuhi harapan kita. Dan ini dibolehkan. Kenapa? Karena Allah tidak pernah terlampaui oleh kebesaran permintaan hamba-hambanya. Kalau kita minta jadi orang paling kaya, seandainya doa kita diijabah, kekayaan kita melebihi kekayaan Allah nggak? Nggak akan. Tapi ingat, hati-hati kepleset. Doa ya doa aja, jangan sampai nyumpahin orang. Mentang-mentang kepengen kaya, ya Allah jadikan saya orang yang paling kaya di kampung saya, orang lain biar ngontrak semua sama saya. Itu kan doain orang lain miskin. Jangan ya, yang baik-baik aja. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala sedang engkau yakin akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu anna Allah azza wa jalla la yastajibu du'a min qalbin ghafilin. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjawab, tidak akan mengijabah doa yang dipanjatkan dari hati yang lalai. Ini kita nih sering kali begini. Kalau doa mulut kemana? Hati mah kemana? Jadi satu apa enggak? Bahkan kadang-kadang kita nggak nyadar apa yang kita ucapin karena pikiran kita nggak fokus kepada ucapan. Dan yang paling sering ini terjadi saat kita sholat. Ya, sholat, ada nggak orang sini yang sholatnya fokus dari takbir sampai salam? Fokus hanya ingat Allah, ada nggak?
Ya kita mah paling khusyuk di bagian takbir doang. Ntar ada sujud terakhir. Itu juga karena sujud terakhir kita mau doa. Lagi takbir khusyuknya luar biasa. Allahu Akbar, apa aja lupa. Karena diajarkan oleh guru kalau takbir itu kan pelafalan niat kita. Itu harus dilengkapi dengan beberapa elemen, beberapa unsur. Ucapan, perbuatan, dan i'tiqad menjadi satu di situ. Karena di situ ada rukun fi'li, ada rukun qauli, ada rukun qalbi. Hati, ucapan dan perbuatan fokus jadi satu. Giliran takbir, insya Allah khusyuknya luar biasa. Tapi begitu takbir selesai, begitu masuk doa istiftah, udah berkurang khusyuknya, fokusnya berkurang. Baca Fatihah lebih berkurang lagi. Apalagi sudah baca surah, itu udah kemana-mana. Udah ingat ini tanggal berapa ya? Waduh, jatuh tempo. Padahal mestinya dalam keadaan fokus yang tinggi dan punya keyakinan bahwa doa kita akan diijabah. Dan Allah tidak akan menerima doa atau tidak akan mengijabah doa yang terpanjat dari hati yang lalai. Wa qala Sufyan bin Uyainah, la yamna'anna ahadukum min ad-du'a ma ya'lam min nafsihi fa inna Allah 'azza wa jalla ajaba du'a syarral khalq iblis la'anahu Allah. Jangan khawatir, doa pasti diijabah oleh Allah. Kira-kira begitu. Pasti diijabah oleh Allah. Bahkan doa dari makhluk yang dilaknat aja Allah masih ijabah. Apa contohnya? Iblis. Iblis pernah mengajukan permohonan kepada Allah. Iblis kan padahal diusir dari surga gara-gara membangkang pada Allah, dan Allah melaknat iblis. Tapi begitu iblis minta satu permohonan, masih diijabah oleh Allah. Kira-kira dibanding iblis, bagusan mana sama kita? Tapi jangan terus disematkan dalam hati ya, bahwa kita lebih bagus dari iblis. Kalau bisa punya perasaan kita ini lebih jelek dari iblis. Kenapa? Karena dengan demikian kita akan terus meningkatkan taubat dan istighfar kita, karena kita merasa lebih buruk dari makhluk yang paling buruk sekalipun. Jadi untuk kebaikan jangan pernah merasa di atas orang lain. Untuk kebaikan jangan pernah merasa di atas orang lain. Untuk ibadah jangan pernah merasa ibadah kita lebih baik dari orang lain. Belum tentu. Ya. Karena kita kan cuma bisa melaksanakan. Soal diterima atau enggak, kita kan nggak tahu kualitas ibadah kita kayak apa. Oleh karenanya jangan kepedean, jangan mentang-mentang kelihatannya rajinan. Oh, dia mah nggak ada apa-apanya sama gua. Mau sholat tahajud aja 36 rakaat. Dia kan sholat wajib aja jarang-jarang. Jangan dibandingin dia sama gua, nggak ada apa-apanya. Jangan kayak gitu. Ini kesombongan ya. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyatakan, qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Qal fa innaka minal munzirin. Iblis minta dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat, padahal iblis ini sudah dilaknat oleh Allah. Ketika dia meminta satu permohonan, Allah masih ijabah. Kalau iblis aja doa masih diijabah,
Mudah-mudahan kita jauh lebih baik dari iblis. Mudah-mudahan doa kita jauh lebih cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ats-tsamin, yang ke-8, an yulahha fi du'a wa yukarriruhu thalathan. Seseorang dalam berdoa itu bersikeras, enggak pernah capek, enggak pernah bosan. Bersikeras untuk terus minta kepada Allah sampai Allah mengabulkan permohonannya. Dan yukarriruhu thalathan, diulang-ulang sampai 3 kali ulang. Wa yanbaghi alla yastarti'a al-ijabah, dan hendaknya jangan ada pernyataan nggak apa-apa ya Allah, biar lambat juga diijabahnya nggak apa-apa, yang penting diijabah. Nggak bagus ininya begini. Apalagi doa urusan rezeki, kalau minta diperlambat, kelamaan ya. Kepengennya kita begitu doa langsung turun, ujug-ujug langsung turun dari langit, kepengennya. Cuman kan emang kita siapa kan gitu? Masa kita ngatur Allah? Liqaulihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal fayaqul qad da'awtu falam yastajib li fa idza da'awta fas'alillah kathiran fa innaka tad'u kariman. Allah pasti akan mengijabah doa seseorang, asal jangan seakan-akan dia yang mengatur Allah. Minta dipercepat boleh, tapi dengan etika yang baik, dengan diplomasi yang baik. Jangan pakai ngambek. Mentang-mentang doa udah lama belum dikabul, udah bosan rupanya dia doa. Ya Allah, ini doa udah sekian tahun belum juga dijabah, emang Allah kagak denger? Kan jadi kagak bagus. Jadi kurang bagus. Jangan pernah ada anggapan seperti itu. Mintalah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya, sesungguhnya engkau berdoa pada Zat yang Maha Mulia. Jam berapa sekarang? Udah habis waktunya? Cukup? Masih ada 2 poin lagi, tapi 2 poin ini panjang. Bahkan di poin ke-10 ada cerita-cerita tentang umat terdahulu, bagaimana Allah tidak mengijabah doa mereka karena di antara cerita itu salah satunya apa yang terjadi pada umat Nabi Musa ketika Nabi Musa berdoa untuk minta hujan saat musim kemarau panjang. Nabi Musa udah berdoa tapi belum dikabul-kabul, bahkan sampai 3 kali sholat istisqa belum juga dikabul. Sampai Nabi Musa komplain, ya Allah, kok belum diijabah? Allah menjawab, bagaimana mungkin aku mengijabah doamu sedang di antara kaummu ada seorang provokator, ada orang yang senengnya ngomongin kejelekan orang lain. Oh, ini menjadi penyebab terhalangnya doa. Sampai Nabi Musa tanya kepada Allah, kalau memang begitu siapa orangnya ya Allah, biar saya singkirkan orang itu. Allah menjawab, masa aku kan melarang kalian untuk tidak
membicarakan keburukan orang lain. Masa aku memberitahukan kamu keburukan orang lain? Ada lagi banyak cerita nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Sebelum saya tutup, jika ada pertanyaan disilahkan. Ya dulu minta keterangan begitu dulu. Itu kita kalau demo Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh tuh. Demonya demo apa? Itu model kemarin terjadi pasti. Gitu. Kadang-kadang kita ini emang salah kaprah, kadang-kadang kagak kurang tahu penempatan. Zaman dulu, zaman sahabat Rasul, takbir itu hanya digunakan untuk perang melawan musuh. Untuk perang melawan musuh, karena melawan musuh harus ya paling tidak kalau mereka tidak binasa, kita yang akan binasa. Maka untuk menyemangati digunakan kalimat takbir. Nah, sementara sekarang kita kalau lagi takbir ngadepin siapa kira-kira? Musuh apa saudara? Lah kalau ngadepin saudara Allahu Akbar berarti mau membunuh saudaranya. Bener apa salah? Saya kira ini kurang tepat. Ya. Ini kurang tepat. Gunakan istilah-istilah yang digunakan para ulama, para sahabat, para orang-orang alim terdahulu dengan cara-cara yang bijak. Ya kalau mau demo silakan. Tapi jangan seakan-akan mau perang. Yang menjadi objek demo ini seakan-akan harus mati. Kan jadi konotasinya begitu. Karena kalimat takbir dulu digunakan untuk perang. Jadi ya sebaiknya hal-hal semacam ini dihindari agar kemudian tidak menjadi salah kaprah. Masa menghadapi saudara sendiri harus dengan kalimat yang bisa menggugah untuk melakukan kekerasan. Sebaiknya nggak usah. Takbir gunakan untuk sholat aja dah. Ya. Atau kalau hari Id itu boleh takbir. Giliran demo mah jangan. Karena takutnya ini disalahartikan oleh kelompok-kelompok tertentu sehingga kemudian kita menghalalkan apa yang seharusnya haram. Kita membolehkan apa yang seharusnya tidak boleh. Gitu. Nah, Guru, tadi yang saya mau menanyakan masalah doa ya. Rajinnya kita kalau orang baca doa kan biasa istighfar dulu dan baca selawat. Kadang-kadang orangnya kari antar kari itu gimana? Sebetulnya ada di sini di poin berikutnya. Rasulullah kalau berdoa itu nggak langsung memang. Nggak langsung minta poinnya. Biasanya beliau mendahulukan menyebut asma Allah atau bertasbih kepada Allah. Misalnya kita mau minta duit pada seseorang, begitu ketemu masa kita langsung minta duit? Paling enggak kan sapa dulu, tanya kabar dulu, udah enak rasanya baru ngomong-ngomong, boleh gak kalau minta duit? Itu kan bagus. Ini belum apa? Nah kebetulan ada lo, gue pengen minta duit. Bagus gak kira-kira begitu? Apalagi mintanya kepada Allah, akan jauh lebih sopan kalau kita melaksanakannya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah kalau berdoa itu selalu menyebut asmanya dulu atau bertasbih. Makanya kalau ada yang baca Allahumma antal karim dan seterusnya, itu bagus. Atau alternatif lain,
Kata Rasulullah, kalau mau doa jangan lupa diawali dengan sholawat. Sholawat dulu, baru minta, ditutup dengan sholawat. Karena kata Rasulullah, Allah itu akan merasa malu kalau menerima sebagian dari doa kalian. Kalau kita bersolawat kepada Rasulullah, pasti diterima oleh Allah. Pembukaan dan penutupannya artinya pasti diterima. Masa yang tengah kagak? Kan gak mungkin. Karena Allah pasti akan menerima semuanya. Makanya supaya lebih gampang diijabah, dimulai dengan sholawat, ditutup dengan sholawat. Ini jauh lebih baik ketimbang langsung ya Allah anu. Ini kurang etis. Dan garansi diterimanya juga nggak ada. Kalau mau sholawat, minta, kemudian ditutup dengan sholawat. Atau diawali dengan menyebut asma atau bertasbih dan seterusnya. Ini baik untuk dilakukan. Saya kira sudah selesai waktu kita. Kita tutup dengan berkirim Fatihah pada orang-orang tua kita yang telah mendahului kita. Kiranya Allah ampuni dosa-dosa mereka, Allah lipat gandakan pahala amal baik mereka, dan akhirnya Allah tempatkan mereka di surga yang penuh dengan nikmat. Kita yang masih hidup, Allah berikan kita nikmat panjang umur dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah berikan kita kekuatan iman dan Islam. Allah berikan kita taufik dan hidayah. Allah berikan kita rezeki yang banyak untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan anak cucu kita anak cucu yang salihin, salihah, mutamassikin bi syariatillah wa sunnati nabiyyih. Kelak kita mati, mohon dimatikan dalam husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala niyatil qabul wa tamami kulli sul ila hadratir rasul. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين. أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. رب أدخلنا جنان أزلفت للمتقين إذ ينادون ادخلوها بسلام آمنين. وصلاة الله دوام تبلغ الهادي الأمين وعلى الآل الكرام والصحب والتابعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا
ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين هدانا الله وإياكم. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.